おいお前、今僕を睨んでたな。もしかしてこいつが孤児院から引き取ったっていうレベル2のクズか？勝負しろ。おいおい、避けんなよ。ほらどうした？反撃してみろよ。いいんですか？やっぼー！ファイアボール！ファイアボール！ファイアボール！ファイアボール！Halo para wibu, apa kabar? Alur anime pada video kali ini berjudul Jitsu wa Ore Saikyo Deshita. Anime yang rilis pada tanggal 2 Juli 2023 ini menceritakan seorang pemuda introvert akibat perundungan 5 tahun yang lalu saat dia masih sekolah, yang menyebabkan pemuda ini hilang harapan, serta menutup diri dengan lingkungan sekitar. Namun, tiba-tiba saja HP yang sedang dia gunakan memunculkan cahaya yang sangat terang. Hal misterius terjadi pada pemuda ini yang tiba-tiba saja mati tanpa sebab, dan juga dia bertemu dengan Dewi. Dewi tersebut menjelaskan jika pemuda tersebut berhasil dipilih untuk berinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Di dunia baru selanjutnya, terdapat sihir yang menjadi suatu hal yang mutlak. Dewi ini memberikan kemampuan nge-cheat agar dia tidak kesusahan untuk bertahan hidup, karena pemuda ini seorang introvert. Dia ingin menjalani kehidupan yang damai, serta main game ataupun tidur sepanjang hari. Di saat terbangun, dia pun harus menjadi bayi dari pasangan raja serta ratu dan diberi nama Reinhardt. Baru saja terlahir sebagai bayi dan merasa bahagia, dia pun sudah harus dibuang di suatu hutan. Usut punya usut, rupanya raja tersebut langsung melakukan pengecekan level energi sihir, dan ternyata si bayi hanya mendapatkan level 2 saja. Ya, 50を超えるのではないか。これは2です。Dan bahkan tanpa punya atribut sihir, serta cuma punya sihir pelindung. Bagi raja dan ratu itu adalah suatu aib. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuang bayi tersebut. Tapi sebetulnya si Dewi ini kelupaan. Jika di dunia ini angka pengukur sihir hanya menampilkan angka 2 digit saja, sedangkan level yang diberikan berjumlah 1002. Di hutan, Reinhardt mengingat jika dia punya sihir pelindung dan ingin mencoba serta menggunakannya. Level dia yang tinggi, hingga hal tersebut sangatlah mudah baginya. Dia juga kepikiran jika sihir pelindung tersebut juga dapat digunakannya untuk terbang. Namun lagi asik-asiknya terbang, muncullah seekor monster serigala berwarna merah dengan tubuh besar yang berusaha menyerang Reinhardt. Tapi karena dia dilapisi sihir pelindung, membuat serigala tersebut tidak bisa menggigitnya. Reinhardt pun mencari cara dengan mengangkat beberapa pohon besar dan mulai menimpa serigala tersebut. Serangan yang dihasilkan dari pohon tersebut rupanya belum bisa mengalahkannya, hingga akhirnya Reinhardt mulai mengangkat sebuah batu yang sangat besar. Tanpa diduga, serigala tersebut akhirnya berbicara dan bilang kepada Reinhardt jika dia menyerah. Serigala tersebut merasa kebingungan karena melihat anak manusia yang baru lahir, tapi memiliki kemampuan yang besar. Dan dia berasumsi jika bayi tersebut adalah titisan Raja Iblis, karena dilihat dari aura gelap yang menyelimutinya. Tanpa banyak omong, Reinhardt langsung saja bilang jika dia adalah Raja Iblis. Serta mulai berganti nama menjadi Haruto. Serigala tersebut kini menjadi pelayannya, dan juga dia berubah wujud menjadi seorang wanita dewasa, serta diberi nama Flay. Hingga datanglah seorang pria bangsawan yang datang ke hutan, dia bernama Zenfis. Zenfis mendengar kabar jika raja telah membuang seorang anak. Mendengar hal itu membuat Zenfis ingin segera merawat anak tersebut. Flay dengan lantang menolak permintaan Zenfis. Itu karena Flay tidak mau berpisah dari tuannya, Haruto, yang sudah sangat kelaparan, karena belum dikasih ASI setelah ia lahir. Hingga akhirnya Zenfis memberi saran jika Flay bisa menjadi pelayan di keluarganya dan bisa terus bersama sama dengan Haruto.
9 tahun kemudian, Haruto kini telah tumbuh besar dan tinggal di kediaman bangsawan Gold Zenfis. Serta dia punya seorang adik tiri bernama Char. Namun Char ini entah kenapa selalu cuek dan takut terhadap Haruto. Serta Char hanya ingin bermain dengan Flay saja. Melihat hal tersebut, membuat Haruto beranggapan, jika Char mengetahui kalau Haruto adalah om berusia 30 tahun. 引きこもりのおっさんの匂いがしますそうだよな。幼女はおっさん嫌だよな。 Ibunya Haruto kasih saran, bagaimana jika kamu membuat sesuatu yang bisa menghibur Char? Keesokan harinya rumah Haruto mendadak ramai. Itu karena para prajurit menjadi korban dari meningkatnya para bandit akhir-akhir ini. Menurut informasi, Zenfis dan para prajurit lainnya hendak menyerang markas para bandit tersebut. Tapi entah kenapa, informasi penyerangan tersebut bocor, yang membuat para prajurit diserang dari belakang pertahanan. Mendengar hal itu, membuat Haruto geram. ゴールダメは一体何をやっていたのだ。フレイ。黙れ。 Dan mulai mencari markas bandit tersebut. Haruto dan Flay mulai terbang ke markas para bandit tersebut pada malam hari. Namun tanpa sengaja, Char malah melihat mereka berdua terbang. Melihat hal tersebut, tentu saja membuat Char penasaran dan bertanya-tanya siapa sebenarnya kakaknya tersebut. Sesampainya di markas bandit tersebut, mereka langsung saja menerobos masuk dan mulai membakar seluruh markas. Serta Haruto mendapat informasi jika bandit tersebut disewa oleh bangsawan lain untuk membunuh keluarga Zenfis. Rasa penasaran Char membuat dia selalu mengikuti dan memantau pergerakan dari kakaknya tersebut. Keesokan harinya, Char dan ibunya ingin pergi keluar untuk jalan-jalan. Namun tanpa disangka, para prajurit yang mengawal mereka diserang oleh kawanan bandit, membuat Char dan ibunya segera pergi menjauh dan bersembunyi di suatu gua. Sinyal bahaya yang diam-diam Haruto telah berikan kepada mereka tiba-tiba menyala. Hal ini membuat Haruto langsung saja meluncur pergi ke lokasi. Namun Haruto tiba di sana semua sudah terlambat. すんげえムカつく。誰だお前は。 Ibunya yang keluar dari gua tersebut diserang oleh sesuatu berupa petir yang membuat dirinya pingsan. Tentu saja melihat hal ini membuat Haruto marah. Dan para bandit tersebut tiba-tiba saja terhempas oleh teriakan dari Haruto. Char yang melihat aura menyeramkan dari Haruto mulai memberanikan diri. Apakah Haruto adalah pahlawan pembela keadilan? Haruto yang kebingungan dengan pertanyaan tersebut langsung saja menjawab jika dia adalah pahlawan pembela keadilan dan harus bekerja secara sembunyi-sembunyi. Karena pertanyaan konyol ini malah ngebuat Char sekarang sangat dekat dengan kakaknya. アニエレ様のことが大好きになりましたまあそれはよかったわ。 Dan kini, Haruto setiap hari harus bekerja sebagai pembela keadilan dengan memakai topeng, serta mencari informasi terkait bangsawan yang hendak membunuh keluarga Zenfis, serta Char selalu mengamati dari suatu layar apabila kakaknya sedang beraksi. 次はいつ出撃ですか？またやるの？こうして俺は